8 pemain asing? PSIM gila-gilaan, Ezequiel Fidel resmi bergabung. Sementara dari Bandung, wartawan Inggris malah bilang supporter Indonesia mirip fans Liga Inggris. Lalu di Jakarta, Persija rekrut jenderal lapangan asal Brasil, Fabio Calonego, tak mau kalah, Persis datangkan Adriano Castanheira, dan dari Kediri Lucas Gama kembali. Tapi, siapa yang paling siap mengguncang BRI Super League? Yogyakarta gempar. PSIM tak main-main musim ini. Ezequiel Fidel, mantan bintang Persita, kembali. Gelandang Argentina ini jadi kepingan terakhir legion asing PSIM. Sepak terjangnya di India pun mentereng. 7 gol, 3 assist. Bukan cuma playmaker, Fidel bisa di banyak posisi. PSIM kini punya 8 pemain asing. Ini bukan PSIM yang dulu. Ini PSIM versi penuh ambisi. Siap mengubah kasta, menghapus cap hampir besar. Dan bukan hanya asing, PSIM juga menggeliat dalam perekrutan lokal. Nama-nama seperti Andi Setio, Reva Adi, hingga Muhammad Iqbal. Pemain yang kenyang pengalaman. Dalam diam, PSIM membangun puzzle. Manajer Razi Taruna tak sekadar mendatangkan pemain. Ia menyusun ulang identitas klub. Pertanyaannya sekarang, dengan skuad seperti ini, masihkah PSIM hanya jadi penantang bayangan? Dari atmosfer panas Yogyakarta, kita lompat ke Bandung. Ada yang tak biasa di si Jalak Harupat. Seorang wartawan Inggris, Liam Rice, menyebut vibes-nya mirip laga Sky Bet League One. Nasi kotak, tahu Bandung? Stadion yang disebut mirip San Siro. Dari hotel hingga tribun, dari minimarket sampai sorak-sorai, semua bikin Liam terperangah. Ada yang istimewa dari sepak bola Indonesia, bahkan bagi mata Eropa. Bayangkan, seorang jurnalis Oxford Mail memuji terong panggang dan tahu berair Indonesia. Tapi bukan itu saja, ia terkejut melihat jersey timnas dijual seharga 7 pound sterling. Lalu memuji atmosfer SJH sebagai hidup dan menggigit. Ketika stadion setengah kosong pun terasa ramai, kita tahu ada yang spesial dalam fanatisme sepak bola kita. Tapi apakah dunia sudah benar-benar sadar akan potensi ini? Kembali ke ibu kota, Persija Jakarta menggebrak. Fabio Calonego, gelandang bertahan tangguh dari Brasil, resmi berseragam makan Kemayoran. Ia datang bukan untuk coba-coba. Dengan karier mentereng di Serie B dan Serie C Brasil, Calonego siap membentuk ulang lini tengah Persija. Dengan jumlah laga yang stabil dan mental baja, inilah pemain yang bisa jadi poros keseimbangan di lapangan tengah. Fabio tak datang untuk sekadar bermain. Saya datang untuk juara, katanya. Ucapannya bukan bualan. Persija terakhir kali mengangkat trofi pada 2018. Tekanan tinggi, ekspektasi Jakmania tiada ampun. Tapi Calonego tampak siap. Di balik kesederhanaannya, tersimpan ambisi besar. Apakah ini awal kebangkitan sang macan? Atau hanya satu lagi babak transisi yang panjang? Dari Jakarta, kita ke Solo. Persis Solo merekrut Adriano Castanheira. Winger Portugal ini bukan nama baru. Musim lalu membela Malut United, ia tampil 33 kali dengan kontribusi nyata. Tapi yang membuatnya istimewa bukan statistik. Adriano datang karena jatuh cinta. Orang Indonesia sangat ramah, katanya. Persis mendapat pemain yang bukan hanya siap main, tapi juga siap menyatu dengan kota. Castanheira punya satu ambisi, memberikan kegembiraan. Ia menyebut fans sebagai bagian dari energi tim. Dan ia tak main-main. Persis kini punya barisan asing kuat. Kodai Tanaka, Sho Yamamoto, Clayton Santos, dan kini Adriano. Tim ini tak lagi hanya soal sejarah. Mereka membangun masa depan. Tapi pertanyaannya, akankah chemistry cepat terbentuk sebelum liga dimulai? Dan kini, Kediri bersuara. Persik menggebrak dengan nama besar. Lucas Gama kembali. Bek jangkung yang akrab dipanggil Lukau ini bukan orang baru. Ia sudah malang melintang di Liga 1.
tampil 75 kali, mencetak gol pula. Kini, ia kembali untuk membangun tembok kokoh di lini belakang Persik. Tapi, pertahanan kuat saja tak cukup. Liga 1 lebih kejam dari sebelumnya. Lucas Gama tak datang sendirian. Ia akan bekerja sama dengan Kiko Carneiro, bek asal Portugal. Duo ini diharapkan bisa jadi tembok besar bagi Persik. Tapi waktu tak banyak, adaptasi cepat adalah kunci. Persik tak memperpanjang Brandon Lucas, dan Hamra sudah hengkang ke Persib. Semua seolah mengarah pada satu hal, Lucas harus jadi pemimpin, atau tim ini akan keropos sejak awal. Kini, saat semua tim bergerak, giliran Anda yang berbicara. Siapa transfer terbaik musim ini? Klub mana yang paling siap juara? Apakah Liga 1 benar-benar menuju revolusi? Atau ini hanya fatamorgana penuh gimmick? Tulis opini kalian di kolom komentar, karena cerita sesungguhnya baru saja dimulai.